Sedot. Oke, boys. Bab 2245 sampai bab 2246. Kami, keluarga Qi, tidak dapat memotong dupa kami. Aku bersujud padamu. Melihat Qi Guanglu bertingkah seperti ini, Li Fugui menghela nafas dan berkata dengan kata-kata yang tampak tulus. Aduh, siapa yang memberitahuku bahwa aku apakah orang yang begitu baik? Awalnya, menurut rencanaku, orang seperti cucumu harus mati. Tapi, sekarang, karena kamu berlutut di depanku, jangan katakan apapun. Botol. Dia melemparkan minuman keras induk roh hitam ke Hua Duo di sebelahnya. Duo, beri dia minuman. Melihat bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, jadi dia datang ke Qi Huang dengan cairan induk Black Spirit. Setelah memberi Qi Huan minuman keras ibu roh hitam, Li Fugui mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, lalu berkata dengan serius kepada Qi Guanglu dan Qi Taihua, kamu pulang sekarang, siapkan bahan-bahan yang relevan, dan serahkan properti keluarga Qi kepada Ning Panan sebelum jam 12 jam malam ini. Saat dia berbicara, Li Fugui memandang Chang Qiong. Chang Qiong, kamu akan menemani Ning Panan dan membawa keluarga Qi kembali. Setelah masalah ini selesai, datanglah langsung ke hotel untuk menemuiku. Chang Qiong setuju. Satu sisi, hati Ning Zetian dan Ning Zongseng hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mereka bahkan tidak berpikir untuk membunuhnya. Hanya dalam satu hari, keluarga Qi musnah. Lebih penting lagi, semua harta benda keluarga Qi jatuh ke tangan keturunan mereka. Ini juga berarti mulai sekarang, seluruh kota Yanjing akan menjadi dunia keluarga Ning mereka. Saat Chang Qiong bersiap untuk mengawal Ning Panan keluar, tanpa diduga, tiba-tiba terdengar teriakan marah dari luar pintu. Semuanya berhenti. Setelah mendengar gerakan ini, semua orang melihat keluar pintu. Saat Song Pingping berbicara, dia masuk dari kantor, diikuti oleh lebih dari selusin anggota tim kelima. Baru saja masuk ke pintu, dia memandang Li Fugui dengan mata dingin. Setelah sekilas, dia berjalan ke Hua Duo dan berkata, Wakil Direktur Hua, kebetulan ada sesuatu yang harus saya lakukan di luar hari ini. Saya baru saja kembali. Saya harap Anda bisa mengerti. Meskipun Song Pingping memandang rendah Hua Duo, namun di hadapan pihak luar, pekerjaan dangkal tetap harus dilakukan. Bagaimanapun, Hua Duo juga merupakan wakil direktur Biro ke-6. Dari segi posisinya, dia bisa dianggap sebagai bosnya Song Pingping. Anggota dari 5 tim lainnya juga maju dan membungkuk kepada Hua Duo untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Hua Duo melambaikan tangannya dengan lembut. Hua Duo sudah mengetahui sikap Song Pingping terhadapnya. Berpikir bahwa mereka masih akan mencari cermin kembali 99 di kota Yanjing, dan bahwa tim 5 perlu berkoordinasi dengan berbagai departemen di kota Yanjing, jadi dia tidak bisa banyak bicara kepada Song Pingping sekarang, jadi dia hanya bisa mengatakan sambil tersenyum. Dia berbisik, alangkah baiknya jika Kapten Song bisa datang. Ngomong-ngomong, masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan di sini. Kalau sudah diselesaikan, kita hanya punya sesuatu yang perlu kita duduki dan berdiskusi bersama. Song Pingping mengerutkan kening dan memandang mereka yang hendak keluar. Chang Qiong dan Ning Panan kemudian bertanya dengan dingin, katakan padaku, apa lagi yang belum terselesaikan? Hua Duo membuka mulutnya, menelan kata-kata itu sebagai mereka sampai ke bibirnya. Karena hal seperti ini, sebagai wakil direktur Biro ke-6, sulit bagi saya untuk campur tangan. Jika dia memberitahu Song Pingping tentang keputusan keluarga Qi,
kemungkinan besar akan menyebabkan orang lain berspekulasi. Mungkin, semua tindakan Li Fugui akan dianggap oleh orang luar sebagai keputusan di game ke-6. Akibatnya, keluarga di seluruh dunia akan menjauhi game ke-6 tersebut. Ini jelas bukan pemandangan yang ingin dilihat oleh para pemimpin di atas. Otak berpacu, Hua Duo dengan cepat mengarahkan pandangannya pada Li Fugui. Li Fugui melihat sekilas pikiran Hua Duo. Dia melangkah maju sambil tersenyum dan berkata terus terang kepada Song Pingping, "Kapten Song, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Hari ini, keluarga Qi pasti akan menyerahkan semua asetnya kepada Ning Pan An." Begitu Li Fugui mengatakan ini, Song Pingping bertanya dengan wajah gelap, "Mengapa?" Li Fugui langsung merasa geli. Jika dia tidak menganggap Song Pingping sebagai rekannya, mengapa dia membiarkan orang ini berbicara omong kosong di sini? Song Pingping melihat ekspresi jijik di mata Li Fugui. Dia mengepalkan tinjunya dan terus mendekati Li Fugui. Dia mengucapkan kata demi kata, "Kapten Li, Anda adalah kapten tim kedua, dan saya adalah kapten tim kelima. Menurut menilai dari posisi kita, kamu dan aku seharusnya sejajar di game ke-6, kan? Tapi sekarang, kamu, kapten tim kedua, tiba-tiba di kota Yanjing kami bersama pasukanmu, dan langsung ikut campur dalam urusan 4 keluarga besar di kota Yanjing. Mengapa, di mata Anda, kelima tim kami bukanlah apa-apa?" Tentu saja, saya juga tahu bahwa saya, Song Pingping, memang lebih rendah dari Anda dalam hal budidaya. Bahkan jika kami mengumpulkan kelima tim, kami mungkin tidak dapat mengalahkan Anda. Tetapi masalahnya adalah, kami harus selalu bersikap masuk akal saat melakukan sesuatu, bukan? Di bawah bimbingan tim kelima kami tim dan banyak pemimpin, perekonomian kota Yanjing terus meningkat selama bertahun-tahun, tetapi sekarang Anda baru saja datang ke kota Yanjing. Dalam waktu kurang dari sehari, Anda ingin benar-benar mengganggu tatanan bisnis di kota Yanjing kamu kekuatan ini. Atau, di matamu, tidak ada orang lain? Song Pingping cukup banyak bicara. Setelah perkataannya, Li Fugui benar-benar bingung. Dia setengah membuka mulutnya dan memandang Song Pingping dengan tidak percaya. Berpikir dalam hati, apakah anak ini seorang kultivator atau seorang kultivator mulut? Mengapa dia begitu banyak bicara sehingga dia lebih baik dari dirinya sendiri? Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Pikirannya berubah, menatap Song Pingping. Dia bertanya, "Kenapa kamu baru saja bertanya padaku? Kan, haha, aku bisa menjawabmu sekarang. Kamu bertanya dulu pada keluarga Qi, apa sebenarnya yang telah mereka lakukan?" Jika Qi Guanglu tidak melihat Qian He Dao de adegan panjang merendahkan diri di depan langit, dan sekarang melihat Kapten Song menanyai Li Fugui seperti ini lagi, kemungkinan besar dia akan mengesampingkan kekhawatirannya sepenuhnya, memilih untuk berdiri bersama Song Pingping, dan mencoba segala cara untuk melestarikan properti keluarga Qi mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sebelum Song Pingping muncul, Guru Tao Qian He telah bertemu Chang Qiong. Penampilan Guru Tao Qian He selama periode ini sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Status Li Fugui sudah di luar jangkauan orang-orang setingkat mereka. Jika dia masih seperti Song Pingping, yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik, hal berikutnya yang akan menyambut keluarga Qi mungkin tidak sesederhana kehilangan aset, tetapi bencana kehancuran. Setelah mengetahui hal ini, Qi Guanglu memandang Qi Huang yang perlahan-lahan terbangun. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata sambil meringis kepada Song Pingping, "Kapten Song, keluarga Qi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri. Ini adalah keputusan bersama kita untuk menyerahkan properti itu.
saya harap Kapten Song dapat mengutamakan situasi secara keseluruhan. Dan jangan kaku dalam masalah ini, tentang hal-hal sepele ini. Penampilan Qi Guanglu membuat Li Fugui sedikit senang. Di luar dugaan, lelaki tua ini cukup pintar. Setidaknya, dia bisa membedakan situasi dalam situasi putus asa. Sayang sekali, Song Pingping tidak berpikir demikian. Menurutnya, alasan Qi Guanglu mengucapkan kata-kata ini sekarang sepenuhnya karena dia diancam oleh Li Fugui. Pikirkan ini, Song Pingping mendatangi Qi Guanglu dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Qi Guanglu dengan erat, menatap mata Qi Guanglu dan berkata kata demi kata, "Orang tua, kita sudah saling kenal lebih jauh. Dari 1 atau 2 hari. Bawahan saya melaporkannya kepada saya dalam perjalanan ke Universitas Yanjing. Kita semua adalah anak muda, dan sangatlah normal bagi kita untuk jatuh cinta. Tapi, Kapten Li kita sebenarnya membalas dendam pribadinya dan membuat keributan. Dalam proses menangani masalah ini, dia tidak menunjukkan rasa kemanusiaan dan hanya membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sekarang dia memamerkan otoritasnya dan mencoba merampok industri besar keluarga Qi Anda. Perilaku seperti itu benar sekali memalukan." Song Pingping melepas topinya dan mengejutkan semua orang yang hadir. Mulut Hua Duo setengah terbuka. Dia ingin membantah, tetapi sel otaknya terbatas. Lihatlah Li Fugui lagi. Ketika Song Pingping selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Song Pingping mengerutkan kening dan menatap Li Fugui dan bertanya, "Kapten Li, mengapa kamu tertawa? Mungkinkah apa yang baru saja saya katakan tidak benar?" Li Fugui tidak bermaksud membuang waktu dengan pihak lain. Dia tersenyum dan duduk di kursi di sebelahnya, menatap Song Pingping dan bertanya langsung, "Kapten Song, beritahu saya sekarang, bagaimana Anda akan menangani masalah ini jika itu Anda?" Song Pingping mengertakkan gigi dan hanya mengucapkan 4 kata, "Tegakkan hukum secara tidak memihak." Song Pingping baru saja selesai berbicara. Li Fugui memandang Qi Guanglu, Qi Taihua, Qi Huang dan orang lain di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda mendengar itu? Kami, Kapten Song, bermaksud untuk menegakkan hukum secara tidak memihak atas apa yang telah Anda lakukan." Hati menjadi tegang, betis Qi Taihua terus bergetar. Adapun Qi Huang, setelah tenang, matanya tiba-tiba dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Awalnya, ketika dia melihat Song Pingping tiba, dia mengira dia ada di sini untuk membantu keluarga Qi. Akibatnya, tampaknya wanita jalang ini bahkan lebih kejam daripada Li Fugui. Tanpa menunggu Song Pingping berbicara lagi, Qi Guanglu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, menatap Song Pingping dan bertanya dengan keras, "Kapten Song, keluarga Qi kami tidak menyinggung perasaan Anda selama ini, kan? Mengapa Anda melakukan hal yang begitu kejam terhadap keluarga Qi kami?" Ini, tertegun sejenak, dia memandang Qi Guanglu dengan bingung. "Saya berpikir dalam hati bahwa saya jelas membantu Anda. Mengapa kamu melihatku seperti musuh?" Namun, sebelum Song Pingping sempat bereaksi, Li Fugui tiba-tiba menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata dengan keras di depan semua orang. Apakah semua orang mendengarnya? Kapten Song berencana untuk menegakkan hukum secara tidak memihak atas apa yang telah dilakukan keluarga Qi. Maka kita akan menanganinya hari ini seperti yang dikatakan Kapten Song. Li Fugui baru saja selesai berbicara. Kaki Qi Guanglu menjadi lemah, dan dia buru-buru melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui lagi. Dengan berlinang air mata, dia berkata dengan ketakutan, "Tuan Li, tolong,
bukankah Anda baru saja mengatakan untuk mengampuni keluarga Qi kami? Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu sekarang? Li Fugui berkata kepada Qi Guanglu sambil setengah tersenyum. Orang tua, jangan salahkan aku untuk masalah ini. Kapten Song kami yang meminta keadilan, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Saya hanya ingin tahu, menurut akal sehat, keluarga Qi Anda seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan Kapten Song, bukan? Tapi mengapa Kapten Song bersikeras membunuh keluarga Qi Anda kali ini? Lagu Ping Ping bingung, hingga saat ini, dia belum mengetahui mengapa keluarga Qi dan Li Fugui bersikap seperti ini. Pihak berwenang bingung, tetapi orang-orang yang melihatnya jelas. Kapten Song tidak memikirkan hal ini dengan jelas. Namun beberapa saudaranya sudah menyadari betapa seriusnya masalah ini. Seseorang buru-buru mendekati Kapten Song. Menurunkan suaranya, dia berkata kepada Kapten Song, "Kapten, tolong jangan biarkan ini menjadi terlalu besar." Song Pingping berbalik dan melihat ke arah bawahan yang sedang berbicara. Jelas sekali, dia belum sadar kembali. Setelah melihat mata Song Pingping, bawahannya mencondongkan tubuh ke telinganya dan melanjutkan, "Kapten, pikirkanlah dan tegakkan hukum dengan tidak memihak. Bukankah keluarga Qi melakukan banyak pembunuhan dan pembakaran dalam beberapa tahun terakhir? Berapa banyak properti yang dimiliki keluarga Qi? Dari mana sebagian besar dari mereka berasal? Bukankah mereka diambil dari orang lain melalui paksaan dan bujukan? Jika hukum ditegakkan secara tidak memihak, sebagian besar keluarga Qi akan dibunuh." Telah memiliki banyak ketertarikan dengan keluarga Qi selama bertahun-tahun. Ketika Song Pingping mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Namun, dia baru saja sadar kembali, dan sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menarik kembali apa yang baru saja dia katakan, Qi Guanglu tiba-tiba berdiri, mengarahkan jarinya ke Song Pingping dan mengutuk dengan keras. "Kamu bajingan? Kamu akan membakar jembatan dengan menyeberangi sungai, kan? Keluarga Qi kami berapa banyak manfaat yang telah Anda terima selama bertahun-tahun? Izinkan saya bertanya, sekarang keluarga Qi telah kehilangan harta benda keluarga mereka, mengapa Anda masih ingin kami semua masuk keluarga Qi mati tanpa tempat pemakaman?" Song Pingping panik dan buru-buru menjelaskan kepada Qi Guanglu, "Orang tua, bukan itu yang saya maksud, adalah apa yang terjadi kali ini harus ditegakkan secara tidak memihak, bukan? Tidak." Pada titik ini, Song Pingping tidak bisa lagi mengatakan apa yang ingin dia katakan. Melihat ini, Li Fugui buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Song, apa yang terjadi? Haha. Tadi orang tua itu berkata bahwa dia telah memberimu banyak manfaat selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu berapa banyak manfaatnya keluarga Qi telah memberi Anda selama bertahun-tahun." "Wakil Direktur Hua ada di sini sekarang. Tolong jelaskan." Beberapa garis hitam muncul di dahi Song Pingping. Dia mengertakkan gigi. Jika dia tidak menyadari bahwa dia bukan tandingan Li Fugui, dia pasti akan bergegas maju dan memotong Li Fugui bajingan itu menjadi beberapa bagian. Melihat situasi ini, Hua Duo, untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan, tersenyum pada Song Pingping dan Li Fugui dan berkata, "Kapten Li, Kapten Song, oke, Anda dapat dianggap sebagai dua kapten dari game ke-6, manajer menengah. Sekarang apakah menarik untuk mengucapkan kata-kata ini di depan bawahan satu sama lain?" Song Pingping mengertakkan gigi, meskipun dia tidak bisa menyelesaikan situasi memalukan di depannya. Tapi di saat yang sama, dia tidak berniat melepaskan rasa frustrasinya kali ini. Pikirkan sejenak, Song Pingping langsung mengganti topik pembicaraan, memandang Li Fugui dan berkata dengan serius, "Kapten Li, tolong jangan memfitnah saya dengan jahat.
Alasan mengapa saya mengatakan bahwa penegakan hukum tidak memihak adalah hanya untuk memberitahu Anda bahwa membunuh seseorang akan dibayar dengan hidupmu. Bersambung.